Cerita ini menggambarkan seorang pasien terdiagnosis HIV dan dilakukan pengkajian spiritual metode HOF. Selamat pagi Bu Sundari, terima kasih telah meluangkan waktu untuk sesi ini. Kami ingin melakukan pengkajian singkat tentang aspek spiritual Anda untuk mendukung perawatan holistik Anda. Kami akan menggunakan metode HOF. Apakah Anda sudah familiar dengan metode ini? Sejujurnya belum, Dok. Saya agak ragu-ragu masalah HIV ini. Sudah cukup membuat hidup saya berantakan. Oke, saya mengerti. HOF bukan sesuatu yang menakutkan, Ibu Sundari. Ini adalah cara kita untuk memahami apa yang memberi Anda kekuatan, harapan, dan kedamaian di tengah situasi ini. Dan tidak ada jawaban yang salah. Kami di sini untuk mendengarkan dan mendukung Anda sepenuhnya. Tujuannya adalah untuk membantu Anda menemukan sumber-sumber kekuatan batin yang dapat membantu Anda melewati masa-masa sulit ini. Kita mulai dengan huruf H yang berarti source of coping. Nah, apa yang memberikan Anda itu sebuah harapan, arti kenyamanan, kekuatan, kedamaian, cinta, dan koneksi dalam hidup Anda untuk saat ini. Susah, Dok. Sebelum divonis HIV, saya masih punya banyak hak. Keluarga yang mendukung, pekerjaan yang baik. Sekarang semua terasa hilang. Saya merasa sendirian dan terisolasi. Baiklah, mari kita lanjutkan ke O, yaitu organisasi religion. Apakah Anda terlibat dalam agama terorganisir? Apakah itu memberikan Anda sebuah dukungan? Saya dulu aktif di gereja, Dok, tapi sejak saat ini saya merasa jauh dari Tuhan. Saya merasa telah dikutuk, rasa bersalah dan malu mencengkram saya. Saya menghindari gereja, takut diyakini orang lain. Ibu Sundari, banyak orang yang merasa sama saat menghadapi kondisi seperti ini. Jangan menyalahkan diri sendiri. Kami bisa membantumu mencari komunitas pendukung yang inklusif dan menerima. Sekarang huruf P atau personal spiritual. Apakah Anda memiliki praktik spiritual pribadi di luar agama terorganisir? Misalnya meditasi, berdoa, membaca buku inspiratif, atau kegiatan lain yang memberi Anda kedamaian. Saya mencoba bermeditasi, Dok, tapi pikiran saya terus dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan. Saya takut penyakit ini akan semakin parah. Saya masih tidak berdaya. Baik, yang terakhir adalah E, effect on medical. Jadi bagaimana HIV ini mempengaruhi spiritual Anda? Apakah ada konflik antara keyakinan Anda dan perawatan medis Anda? Saya takut penyakit ini akan menghancurkan hidup saya sepenuhnya, Dok. Saya takut akan kematian. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi akhir hidup saya nanti. Ibu Sundari, ketakutanmu sangat wajar. Mari kita bicarakan hal tersebut secara lebih detail agar kamu merasa lebih tenang dan memiliki rencana yang matang. Kami akan bersamamu dalam menghadapi semua ini. Berdasarkan pengkajian ini, terlihat bahwa Anda ini mengalami kesulitan dalam menemukan makna dan harapan di tengah perjuangan dalam HIV. Kita perlu bekerja sama untuk mengatasi hal ini. Saya siap, Dok. Saya butuh bantuan. Ibu Sundari, kami akan membantu Anda membangun kembali rasa percaya diri dan harapan. Kita akan memulai dengan terapi kognitif perilaku untuk membantu Anda mengolah pikiran dan emosi negatif yang terkait dengan HIV. Ini akan membantu Anda mengubah pola pikir yang merugikan. Selain itu, saya akan membantu Anda menemukan kelompok dukungan sesama penderita HIV. Berinteraksi dengan orang lain yang memahami situasi Anda akan memberikan rasa komunitas dan mengurangi perasaan terisolasi. Saya juga akan membantu Anda mengakses sumber daya yang tersedia, seperti bantuan keuangan dan layanan pendukung lainnya. Dari sisi medis, kita akan memastikan bahwa Anda mendapatkan pengobatan dan perawatan terbaik. Penting untuk menjaga kesehatan fisik Anda agar Anda memiliki energi dan kekuatan untuk menghadapi tantangan emosional dan spiritual. Kita juga akan membahas kekhawatiran Anda tentang akan hidup dan membuat rencana perawatan variatif jika diperlukan. Terima kasih, Dok, dan semuanya. Saya
Saya merasa lebih tenang sekarang setelah bercerita dan mendengarkan solusi yang ditawarkan. Beberapa minggu kemudian, pasien kembali untuk sesi lanjutan. Saya sudah mulai mengikuti terapi dengan psikolog dan bergabung dengan kelompok dukungan. Rasanya lebih baik, saya merasa lebih diterima dan dipahami. Saya juga mulai bisa mengelola pikiran negatif saya dengan lebih baik. Hebat, Ibu Sundari, itu perkembangan yang sangat bagus dan positif. Teruslah konsisten dalam terapi dan berpartisipasi aktif dalam kelompok dukungan. Saya juga telah membantu Ibu Sundari dalam mengurus beberapa masalah administrasi dan keuangan, sehingga mengurangi beban pikirannya. Kesehatan fisik Anda juga membaik. Kita akan terus memantau pengobatan Anda. Ingat, Anda tidak sendiri dalam perjuangan ini. Beberapa bulan kemudian, pasien kembali dengan semangat yang lebih baik. Saya merasa jauh lebih baik, Dok. Saya menemukan kembali makna hidup saya. Meskipun masih ada tantangan, kelompok dukungan sangat membantu dan terapi telah mengubah cara pandang saya. Saya merasa lebih berdamai dengan penyakit ini dan memiliki harapan untuk masa depan. Ini sangat menggembirakan. Teruslah menjaga kesehatan fisik dan mental. Kita melihat kamu sudah banyak melakukan perkembangan positif. Meskipun perjalanan ini masih panjang, teruslah konsisten dengan terapi dan kelompok dukungan. Kami di sini untukmu. Terima kasih, Dok. Saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya. Dukungan kalian benar-benar membantu saya menemukan harapan lagi. Memang masih ada hari-hari sulit, tapi saya merasa lebih mampu menghadapinya sekarang. Saya belajar untuk menghargai setiap langkah kecil yang saya capai. Terima kasih banyak. Kisah ini menggambarkan bagaimana pendekatan holistik yang mengintegrasikan perawatan medis, dukungan psikologis, dan pemahaman spiritual dapat membantu pasien HIV meningkatkan kualitas hidup dan menemukan kembali harapan. Metode HOPE memberikan kerangka kerja dan berguna untuk mengkaji dan mengatasi aspek spiritual pasien yang seringkali terabaikan dalam perawatan medis konvensional. Kolaborasi antara tim medis, psikolog, dan pekerja sosial sangat krusial dalam memberikan dukungan yang komprehensif dan efektif.